Selaku Kepala SMA Negeri 16 Semarang, yang kami hormati Ibu Dr. Randa Suminarsih, Magister Sains selaku narasumber dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga administrasi SMA Negeri 16 Semarang. Selamat pagi dan selamat datang dalam in-house training pembelajaran mendalam pada pendidikan dasar dan menengah, serta review dan revisi kurikulum satuan pendidikan tahun pelajaran 2025-2026. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara pada hari ini. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa pembuka, yang keempat sambutan Kepala SMA Negeri 16 Semarang, yang kelima pemaparan materi, keenam istirahat, ketujuh melanjutkan materi dan diskusi, dan yang terakhir penutup. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lucia Sriwidi Hendrasti, Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya kita buka acara hari ini dengan doa kepada Bapak Siswanto Sarjana Agama. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, saya memohon doa secara adat Islam untuk yang non-Islam bisa sesuai dengan tatarannya masing-masing. Mohon untuk yang beragama Islam bisa diamini. Bismillahirrahmanirrahim.
الشاكرين حمدا يحييك حمدا لله ويجافي بيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم اسمك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Fatah, ya Razzaq, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran-Mu ya Allah atas segala rahmat karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh harapan kami hadir kiranya Engkau memberikan berkat dan ridho dalam acara IHT yang kami laksanakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kegiatan ini sangat besar sekali artinya dan maknanya bagi kami dalam rangka untuk mencari silaturahmi sekaligus meningkatkan kompetensi kami dalam bidang kami. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami sehingga dapat berkiprah dalam membangun pendidikan di SMA 16 Semarang yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kegiatan IHT ini kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami. Engkau cukupkan rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami dalam rangka terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Rabb, ya Qahhar, Engkau lah yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan juga teman-teman kami, terutama pemimpin-pemimpin kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar, Ya Aziz ya Ghaffar, Ya Aziz ya Ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengabulkan doa dan hajat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Siswanto Sarjana Agama. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 16 Semarang kepada Ibu Dr. Sri Wahyuni, Magister Pendidikan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kustri Saptono, Sarjana Sains, Magister Pendidikan, selaku Kasih PSMA Provinsi Jawa Tengah, yang nanti insya Allah akan hadir di tengah-tengah kegiatan acara ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Suminarsi, MSI, selaku narasumber dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi Jawa Tengah. Bapak, Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 16 Semarang yang kami hormati pula dan berbahagia pada pagi hari ini.
Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga syukur alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Kita doakan bagi kawan-kawan kita yang bertugas, yang tidak berada di ruangan ini, semoga tetap diberikan kelancaran. Pada kesempatan ini, saya sekali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Suminarsi, MSI, yang telah hadir di SMA Negeri 16 Semarang, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan karyawan yang mengikuti kegiatan IHT ini selama 2 hari, mulai hari Senin dan Selasa, yaitu pada tanggal 23 dan 24 Juni 2025 dengan tema pembelajaran mendalam pada pendidikan dasar dan menengah serta review dan revisi KSP atau kurikulum satuan pendidikan pada tahun pelajaran 2025-2026. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim panitia IHT yang telah mempersiapkan kegiatan ini, sehingga kegiatan pada hari ini insya Allah berjalan dengan lancar selama 2 hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan IHT ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan kepada semua guru dan juga termasuknya pendik terkait tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Sejak adanya pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang yaitu Bapak Profesor Abdul Muti, maka deep learning ini harus dilaksanakan di setiap satuan pendidikan dari semua jenjang mulai tahun ajaran 2025-2026. Adapun prinsip dari deep learning ini yaitu yang pertama adalah mindful, yaitu tentang berkesadaran. Yang kedua adalah terkait tentang meaningful, yaitu pembelajaran bermakna. Dan yang ketiga adalah terkait tentang joyful, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, yang nanti diharapkan bahwa peserta didik kita akan memiliki 8 dimensi profil kelulusan, yaitu 1 terkait tentang ketakwaan dan keimanan, yang kedua adalah terkait tentang kewarganegaraan, yang ketiga terkait tentang penalaran kritis, yang keempat terkait tentang kreativitas, yang kelima terkait tentang kolaborasi, yang keenam terkait tentang kemandirian, yang ketujuh terkait tentang kesehatan, dan yang kedelapan adalah terkait tentang komunikasi. Nah, itu semuanya nanti bahwa pengalaman belajar yang akan dialami oleh siswa mulai memahami, kemudian mengaplikasi, kemudian merefleksi. Nah, harapannya berarti guru di sini hendaknya memiliki kemampuan bagaimana membuat perencanaan sehingga nanti ke depannya pembelajaran kita benar-benar menggunakan pendekatan deep learning, sehingga nanti
di akhir dari kegiatan pembelajaran bahwa 8 dimensi profil kelulusan ini benar-benar dikuasai oleh peserta didik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengundang dari narasumber yaitu Ibu Dr. Randa Suminarsi yang nanti memberikan pencerahan kepada kami semua bagaimana merancang deep learning seperti itu, sehingga nanti pada saat tahun pelajaran baru yaitu 14 Juli Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 16 Semarang benar-benar menerapkan pendekatan deep learning yang nanti juga disambung di hari Selasa terkait tentang kurikulum satuan pendidikan, yaitu terkait review dan revisi KSP, karena jelas sekali harus menyesuaikan dengan pendekatan deep learning dan juga 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian yang berikutnya nanti terkait dengan kehadiran Bapak Kasih PSMA Provinsi Jawa Tengah yaitu Bapak Kusri, sifatnya tentatif. Waktu Jumat saya menyampaikan kepada beliau langsung, saya nanti sifatnya itu tentatif Bu, sehingga bagi kami satuan pendidikan menyesuaikan jadwal beliau karena beliau juga sibuk karena berbarengan dengan adanya kegiatan SPMB yaitu daftar ulang, sehingga nanti entah di tengah-tengah saat kegiatan ini berlangsung bisa juga hadir di hari Selasa pada saat dengan kehadiran pengawas kita yaitu Ibu Galuh. Tapi dalam hal ini tidak mengurangi semangat belajar dari Bapak, Ibu guru dan karyawan di SMA Negeri 16 Semarang terkait tentang pendekatan deep learning ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan dan mohon izin Ibu sekaligus pada kesempatan ini harusnya Bapak Kasih yang membuka, tapi karena beliaunya menyampaikan nanti sifatnya tentatif jadwalnya, sehingga tanpa mengurangi rasa hormat beliau pada acara IHT pembelajaran mendalam jenjang SMA serta revisi dan review KSP tahun pelajaran 2025-2026 pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 saya nyatakan dibuka. Pesan saya, Bapak Ibu, nanti mohon untuk mengikuti kegiatan ini selama 2 hari ini dengan lancar, diikuti dari awal sampai akhir. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Sri Wahyuni Magister Pendidikan atas sambutannya. Langsung saja kepada inti acara hari ini untuk mendalami materi pembelajaran mendalam pada pendidikan dasar dan menengah kepada Ibu Dr. Randa Suminarsi Magister Sains, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia Ibu Bapak. Apa kabarnya? Saya senang sekali begitu masuk di wilayah SMA 16. Teduh, sejuk ya. Tetapi di dalamnya Bapak ini ceria semuanya, memberikan semangat yang luar biasa. Tepuk tangan dulu luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu bersiap-siap menerima tamu istimewa murid-murid Bapak Ibu untuk tahun ajaran 2005-2026. Selamat melayani dengan hati, mudah-mudahan menjadi amal ibadah Ibu dan Bapak.
semuanya ya. Setiap tahun kebahagiaan seorang guru itu apa? Menghantarkan kesuksesan anak-anaknya dan menerima warga baru silih berganti ya. Sudah beribu Pak yang Bapak jadikan orang ya. Dan alhamdulillah saya juga menjadi guru baru mulai tahun 84 Bapak Ibu. Saya sudah menjadi guru matematika ya. Dan alhamdulillah setelah PNS-nya saya sudah purna tugas di tahun 2024 awal. Alhamdulillah 1,5 tahun saya mengakhiri tugas saya sebagai ASN. Saya awali dari guru tahun 284, kemudian PNS-nya mulai tahun 88 sampai 2004 saya mengabdi sebagai guru, baik guru SPG, guru SMP, guru SPG. Saya sempat menjadi guru SPG Pak, Bu, sampai SPG-nya bubar. Waktu itu diminta dosen UT, saya tidak mau karena ditunggu teman saya, Bu, kayaknya si Enom tak buang-buang, nggak apa-apa. Ternyata Allah memberi jalan yang lain, ya, nggak apa-apa. 2004 saya bergabung di LPMP, masih ingat LPMP ya? Dulu saya dengan bendera LPMP pernah soal ke sini, Monex, saya banyak guru ya, nggak salah waktu itu. Monex saja, tapi tidak ngejar ya. Terus berganti nama dari Widya Iswara menjadi Widya Prada karena apa ya, menyatunya dua lembaga besar, LPMP dan PP Kontibmas. Nah, dengan bergabungnya dua lembaga itu, akreditasinya juga menjadi satu. Nah, alhamdulillah saya sudah 2 kali ini menjadi anggota BAN PDM Jawa Tengah. Walaupun sudah pernah, insya Allah kantornya masih sama Bapak Ibu, karena alamatnya juga di undang-undangnya BAN itu harus dompleng ya, dompleng dengan BPPNB. Biasanya masih kantor di sana. Kebetulan juga diminta oleh Unisfed untuk ikut menemani mahasiswa. Ya sudah dinikmati saja ya. Mudah-mudahan pensiunan menawarkan berguna gitu ya Pak. Ini nomor telepon saya dan rumah saya di Sendang Mulyo. Jadi jaraknya jauh ya. Udah tetangga saya. Ternyata dekat, lewatnya sini, lewat jalan ini berarti hutan jati itu loh Pak. Di lewat keluar tol sebelum BSD belok ke kanan. Loh, sudah sampai masa agak jauh. Ternyata belum sudah sampai. Tadinya mau terlambat, jadi terlambat ya Bu ya. Saya telepon Bu, aku agak siang ke Bu. Udah, aku sekarang langsung berangkat ya. Dan ternyata ada tetangga saya Pak Yoto itu Kelipang. Kelipang berapa Pak? Oh gitu ya. Saya kalau bapak ke pasar dekat rumah saya ya. Oh enggak ya, di pasar Sendang Mulyo. Oh iya. Kalau biasanya Kelipang tuh sok main di mana? Sendang Mulyo. Bisa, tapi serba murah Bapak Ibu, ikannya juga luar biasa. Nah, ngomong sekali-sekali datang ke Sendang Mulyo. Baik, saya diminta untuk menemani Bapak Ibu tentang kebijakan implementasi sedikit ya, terus konsep pembelajaran mendalam dan penyusunan rencana pembelajaran. Nah, izin strategi nanti yang saya gunakan, saya tidak banyak bercerita, tetapi lebih mengajak Bapak Ibu untuk nanti berinteraksi, bersinergi ya. Nah, ada kegiatan individu, ada nanti saya memberikan sedikit paparan, ada kegiatan kelompok, gitu ya, dan dinamikanya luar biasa. Kalau misalnya seperti ini aman ya Mbak Yata ya, bisa digeser-geser ya gitu ya. Nanti kita coba berinteraksi dengan kelompoknya. Ini yang hadir berapa ya, Bu, Pak? Bapak gurunya ada 3 apa sih ya yang ramu di sini? Mungkin ada 30-an ya? Nggak ada ya, misalnya 3 kelompok aja ya. Kita buat 3 kelompok untuk sama-sama mendalami apa itu pembelajaran di bulan ini ya. 25 ya, 25 4 kelompok ya Bu, yang mulia itu yang mulia. Jadi 4 kelompok aja. Nah,
kemudian untuk yang rencana pembelajaran, kita mulai dengan review dulu. Kita melakukan analisis atau identifikasi dari modul ajar yang ada. Saya sudah menyiapkan beberapa modul ajar yang saya ambil dari rumah pendidikan. Sisanya nanti Bapak Ibu boleh mengambil dari modul ajar sendiri-sendiri. Setelah itu kita mencoba membuat modul ajar, tapi kalau bisa sudah mulai multi materi, artinya boleh melibatkan dari materi mapel lain. Ya, nanti seperti apa, dan diakhiri dengan penyusunan modul ajar atau review bagi yang sudah. Begitu nih, kira-kira begitu. Apakah Bapak Ibu berkenan? Lengkap ya? Ya, alhamdulillah. Sampai nanti kalau ada Pak Kusnirawo, ya break dulu. Kita nanti lanjut lagi. Gitu ya? Terima kasih. Nah, ada 3 target. Yang pertama kali Bapak Ibu adalah mengenal praktek pendampingan ya. Terus yang berikutnya ada sampai penyusun rencana pembelajaran. Tujuannya 3 ini. Sekarang saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu sudah sering mendengar pembelajaran mendalam, ya Bu? Sudah apa yang Ibu tahu tentang pembelajaran mendalam? Ibu ketahui apa aja? Pembelajaran mendalam yang saya ketahui Ibu, itu adalah pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Terus yang kedua adalah pembelajaran di mana seorang guru membuat pembelajaran itu menjadi menarik dan menyenangkan. Yang ketiga adalah pembelajaran di mana peserta didik mampu memahami terhadap materi yang diberikan dengan yaitu dengan kesadaran penuh terutama Ibu, terus dengan lebih fokus seperti itu dalam pengembangan materi seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Leni. Kenapa Bu Leni? Sekali, alhamdulillah. Baik, aku pergunakan dulu. Ini kan penjajaran ya, bapak-bapak lah. Pak DWAG semua. Pak Sis, Bapak Samuel Pesro tentang pembelajaran apa saja ya Bapak? Di samping tadi sudah disampaikan oleh Bu Leni selaku guru bahasa Jawa, untuk yang sedikit saya ketahui itu pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat dan minatnya peserta didik, sehingga pemahamannya bisa disesuaikan dengan lingkungannya masing-masing. Misalnya ini dari keluarga agamis, ini dari keluarga pedagang. Nah, ini kadang-kadang bakat minatnya itu harus disesuaikan dengan proses pembelajaran. Sudah ada 3 poin ya. Tadi sesuai dengan kontekstualnya siswanya, pelajarannya adalah anak paham menyenangkan. Atau kita lagi pertama itu berpusat pada peserta didik. Baik, satu lagi ya. Ini aja bosen. Untuk pembelajaran mendalam sudah disebutkan oleh Bu Leni, pembelajaran berpusat pada murid, menyenangkan dan dengan kesadaran sendiri. Kemudian saya tambahi dengan membekas supaya anak itu ingat terus. Jadi terima kasih. Ingat terus ya. Pasti yang diharapkan apa yang dipelajari itu berguna tadi ya bagi kehidupannya dan ingat terus. Nah, ini kata kunci ingat terus ini mudah-mudahan nanti menjadi budaya, sehingga saat diajar oleh Bapak Ibu anak itu yang kayak guru kayak koyo ngono ya, Pak Ar ngono kayak apa, jadi
semua tahu proses itu apa yang berkesan dan bermanfaat. Oh, pas ngajari sholat misalnya, ngajari membaca Al-Quran bisa seperti itu. Jadi salah satu bermakna itu adalah kontekstual dan berguna bagi kehidupan anak-anak. Bu, saya Sumi, sama-sama Sumi ya Bu ya. Bu Sumi, pernahkah itu waktu jadi murid kuliah, kita pakai ya, jadi murid ya, jadi ada nggak kemudian mengesan bagi Ibu apa materi yang mengesan itu membangun Sumi? Terima kasih yang waktu yang diberikan kepada saya Ibu. Jadi ketika itu saya belajar di SMA ini. Waktu itu saya sangat terkesan sekali dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kebetulan itu namanya Pak Eroni. Jadi pada saat menjelaskan itu disertai dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari teks-teks tersebut. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan dengan secara runtut. Kemudian yang kedua dengan dulu kan pakainya kamus buku itu yang kadang-kadang memberikan umpan kepada kami di kelas, yaitu satu berlomba untuk bisa mentranslate dari teks dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Itu sehingga kami sangat paham sekali dengan teks tersebut. Terima kasih. Tangan Mbak Sumiati. Bapak Ibu coba bayangkan, Ibu lulus SMA tahun pinten Bu? 89 saja bisa murid saya ya. Saya sudah dulu. Ini kalau saya pasang dengan jadi SPG itu 89 ada itu SPG yang saya mau biar usul. Bayangkan sudah sekian lama masih terkenang bagaimana manfaat belajar bagi muridnya. Terutama tadi memicu untuk mengenal kosakata sehingga membantu anak-anak dalam belajar selanjutnya tentang bahasa Inggris. Untuk suwun Ibu, contohnya sudah nyata ya Bu. Perannya siapa kalau begitu? Guru dan guru. Luar biasa. Ya, saya mengatakan berarti Pak R nanti ya. Pak Erol itu adalah guru yang menginspirasi bagi muridnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sama yang ada di sini adalah guru inspirasi bagi murid-muridnya, ya. Oke, baik. Nah, kita coba lihat kenapa ini masih kebijakan ya. Kenapa ada di bulan ini? Kita waktu mendengarkan dari beberapa arah Pak Menteri, ya, bahwa salah satunya adalah perubahan masa depan yang sudah diprediksi dan kita sudah mengalami Bapak Ibu. Dari tahun ke tahun sampai sekarang ini kebutuhan belajar anak Indonesia kan belum mencukupi untuk hidup di era yang sekarang. Betul nggak Bapak Ibu? HP-nya dapat dulu. HP-nya mereka canggih-canggih Pak. Tapi digunakan untuk apa? Coba Bapak renungkan diri kita sendiri. Apakah Bapak gadget Bapak itu sudah Bapak Ibu gunakan untuk hal yang produktif? Apakah masih scroll TikTok untuk belanja? Bu Reni, Bumi juga suka begitu setelah belanja di TikTok? Saya belanjanya di Shopee. Oh, 11-12. Iya. Apakah suka melihat drama-drama yang iya. Kita tanyakan Bapak sukanya apa? HP-nya berapa Bapak? Alhamdulillah, jualan ya. Bapak mapel yang nopo seni budaya, jualannya apa Pak? Nah, ini sudah produktif. Pak Sina panggilannya Pak Dio, sudah salah satu. Kenapa? Ini sudah menggunakan sesuai dengan fungsinya ya. Hiburannya sedikit tapi produktifnya luar biasa Pak Dio, keren. Mudah-mudahan keluarga muridnya ya Pak Dio ya. Yes. Gitu. Jadi mari manfaatkan anak-anak kita seperti apa? Apakah mereka sudah menggunakan itu? Nah, dengan adanya kemarin bencana COVID-19 pasti ada kesenjangan. Ya tidak Bapak Ibu? Learning loss-nya hampir 2,5 tahun. Tapi efeknya itu luar biasa. Putus di
situ saat anak tidak belajar, mereka hanya lewat apa Pak? WA group, pakai Google Classroom. Sopo sing harus memastikan mereka paham, ya kan? Apalagi bagi anak-anak yang kelas dasar, kelas 1, kelas 2, bayangkan sing ngajari motor terus ya mutuon sebatas yo nek sempat, kan gitu loh Bapak Ibu. Nah, tetapi kita juga bersyukur saat COVID itu menterinya Pak Nadiem, ya tidak, sehingga teknologinya kan berjalan cepat. Kita nggak langsung meeting, zaman siapa? Meet, pakai Google Classroom, pakai apa lagi itu? Menti, kalau Bapak Ibu ya, macam-macam, pakai slide dan lainnya. Jadi saya percaya bahwa memberikan yang tepat saat itu, ya, dengan segala kekurangannya pasti ada, tapi salah satu menyelamatkan itu menggunakan. Nah, ini pandang perlu, bahkan dilihat muatan materinya kan sangat luar biasa, banyak sekali, sehingga kata Pak Menteri kerja tanah. Betul itu Pak Yono. Materinya banyak, SOE tekan rampung, ya. Sekarang lagi CP ini tekan 2 kelas ya Pak. Apa ini dicapai dalam sak kelas, F kan 2, 11 dan 12. Bagi antar gurunya ini kan perlu kerjasama dan luar biasa. Ini tantangan dari guru untuk selalu berubah. Nah sebenarnya ini juga menjawab literasi numerasi kita masih rendah. Ya upahnya sudah banyak, sudah diberikan buku bacaan bermutu, tetapi yang menggunakan juga terbatas, ya. Karena sebagian guru-guru itu lebih suka disuapi. Ini loh pakai, tapi untuk menggali sendiri dengan kondisi wilayahnya kadang-kadang tidak praktek. Nah diantaranya nanti jawabnya dengan pembelajaran bermakna ini. Kemudian bonus demografi ini kita sudah mungkin agak terlambat ya. Itu kan rancangannya sudah cukup lama. Indonesia Emas 2045 karena kita merdekanya kan 45. Harapannya dengan kondisi ini anak-anak yang nanti di tahun 35-45 itu adalah murid-murid kita, sehingga perlu dibekali dengan pembelajaran yang nanti tetap berlaku di masanya. Kalau kita mengajari itu membekali anak saat ini itu kayak akan datang, teman-teman. Jadi digunakannya kapan? Saat ini kayak akan datang. Ya saat ini, tapi digunakannya adalah untuk membekali hidup mereka di masa yang akan datang. Kita tuh repot jadi guru ya Pak ya. Waktu kita jadi murid, jadi mahasiswa di abad 19-an, 20 awal, gitu Pak. Jadi guru sekarang sudah beda. Sama nggak boleh belajar waktu di perguruan dengan materi yang sekarang? Jauh. Nah, itu matur menopang. Nah, bisa lupa. Jadi kita kadang-kadang perlu menjadi Superman. Jadi apa ya? Berubah sama Pak? Berubah apa? Power Rangers, ada cerita. Power Rangers, ya nggak Bu? Kita belajarnya nggak ngerti, nggak Pak sudah dulu waktu belajar pakai komputer nggak waktu kuliah? Sudah. Masih menangi ya? Masih yang komputer gede itu ya? Wah. Sekarang dengan modelnya basic gitu ya. Nah sekarang dituntut dengan guru harus user IT. Jadi Bapak Ibu itu pribadi yang luar biasa, harus cepat menyesuaikan keadaan. Harapannya semangat Bapak Ibu guru itulah yang nanti menular ke muridnya. Jadi anak-anak yang tidak pantang menyerah, anak-anak yang bisa menjadi warga negara yang tangguh, termasuk warga negara global. Maka di dalam 8 profil besar tidak kewarganegaraan Bapak Ibu, tapi kewargaan. Itu konteksnya adalah kewarganegaraan itu kan tertentu, warga negara Indonesia, warga negara mana. Kalau kewargaan itu adalah secara global. Itu semangatnya. Nah, tapi anak-anak yang kita ada sekarang ini hidupnya kapan Bapak Ibu? Masih akan datang. Maka kita juga membekali kemampuan mereka untuk yang akan datang. Salah satu yang mendasar adalah literasi dan numerasi. Saya mau tanya dulu ini,
Pak ngajar nopo Pak kimia. Di kimia itu Bapak mengalami kendala nggak di matematikanya? Hitung-hitungan anak. Cerita dong Pak. Untuk mata saya kimia itu jelas mengalami kendala dalam hal perhitungan kimia. Apalagi untuk kimia itu kan perhitungannya angkanya kecil-kecil semua, hampir semua 0,0. Dalam hal perkalian dan pembagian anak saya itu sangat lemah sekali. Itu. Siapa guru matematikanya? Itu Dewi. Ada lagi siapa? Oke, ada lagi. Bapak matematika apa mengalami kendala nggak saat anak masuk pertama kali? Ada. Ya, kemampuan apa berikutnya kadang-kadang pada yang rumah. Ya, dan itu hitungan dasar pada yang punya. Esensi matematik sebenarnya apa? Esensi yang dimiliki anak. Ya, apa ya penjumlahan, perkalian, yang pengulangan itu kadang-kadang. Iya, Bapak Ibu. Bahkan di video itu saya nggak tahu gimmick apa enggak ya. Mereka itu gini loh, sampai perkara itu nggak apa. Pernah lihat di TikTok ya itu ya. Jadi terang pura atau masuk SMA 3x7 nggak tahu kalah sama anak SD nya. Ada apa di situ? Saya juga guru matematika, Pak juga bisa tahu ya. Kalau di awal tahun mesti kendalanya apa? Operasi hitung, gitu Pak. Ada penjumlahan, perkalian, pembagian, pecahan apa lagi? Setengah ditambah sepertiga, berarti ketemunya 2/5. Terus jamak gitu ya. Apalagi desimal 0,GC kok ngarang gitu macam-macam. Nah, semestinya biasanya saya ini Pak Nana matrikulasi dulu. Petakan anak-anak yang luar biasa. Seminggu itu saya berikan pendampingan di siang dengan soal-soal yang esensi saja. Kenapa? Kalau itu nggak ketemu di awal itu sama apa lainnya. Ekonomi pakai nggak? Pakai. Apalagi tadi pagi dengan kimia ya Pak. Ya. Pak itu mapelnya nopo? Oh beda. Pak ya pernah nggak anak buat pakai penggaris salah? Wah. Itu Bu Supi ya, kadang itu baru nol itu dari pojok ujung itu ada begitu, apalagi pakai jangka. Nah ini menjadi PR kita. Nah, harapannya dengan pembelajaran mendalam itu mengurangi hal seperti ini. Kalau Bapak Maklim bahasa Indonesia Pak Sunan Pak Sukan Ibu, Bu Ari Bapak ini kan juga sama Ibu sih ya. Yes, itu. Ayo Pak nama matematikanya di Kodo ya, tidak hanya Bapak Ibu saja. Pak Anu kamu apa boleh? Betul. Nah pakai juga tuh ekonomi kan, grafik, prediksi, kurva, ngaca, pakai itu loh. Estimasi. Ya kalau itu kan divisi statistika ya. Jadi nanti harapannya, ini aku udah ngasih bocoran ya. Nanti kalau bisa RPP atau modul ajarnya itu sudah sharing dengan materi teman-teman lain. Ekonomi dengan geografi atau geografi? Bupen itu kan bisa jadi bagian bagaimana bahasa Jawa dengan apa Bu? Dengan agama, mungkin bisa juga Bu Anis fisika dengan Pak itu kok bisa jadi ya. Nanti kita coba kolaborasi. RPP-nya kita coba kolaborasi. Itu benar. Iya. Dan itu bermakna kita sekarang munculkan lagi ya. Nanti kita coba beberapa track baru gitu ya. Saya tidak begitu happy mendengar ini karena sedih juga ya. Karena sampai anak Indonesia itu memang masih rendah gitu ya. Mau izin, jadi mari kita tidak usah lihat ini, kita pokoknya sekarang berusaha untuk memberi terbaik bagi anak-anak kita agar literasi-literasinya nanti tinggi ya. Oke. Mengapa perlu pembelajaran mendalam? Sudah disampaikan Bu Pak sudah disampaikan Bu Reni, Pak Ses dan teman-teman semua, dan sudah
pasti sudah sering membaca, melihat ada apa yang ada di pembelajaran mendalam. Ya. Nah ini sebenarnya adalah mengeluarkan dari praktek pedagogi. Praktek pedagogi itu kan pekerjaan kita sehari-hari. Bu, silakan tuh pandangannya. Bu, silakan sama menonton bahasa Inggris. Nah, jadi temannya tadi ya Pak Ero tadi ya. Ibu mau menonton. Bu, silakan. Bu Wendy, baik, terima kasih. Di sini kata kunci keterlibatan Bapak Ibu ya. Guru membangun keterlibatan sebagai subjek belajar, memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Tadi kata Bu Reni, apa berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu, apakah baru kali ini Bu Anis? Dari zaman bahula itu slogannya selalu apa Pak Bu? Berpusat pada peserta didik. Ini betul Pak. Pak Agung, Pak Agung, PJOK. PJOK apalagi? Gawean ayo bisa dilihat atau pasti berpusat pada peserta didik. Hampir semuanya kita sudah menggunakan berpusat pada peserta didik. Yang paling ingat dulu apa? CBSA, cara belajar siswa aktif. Tahun berapa ya Pak aktif itu ya? Wah, 88. Sekarang yo masih kenyataannya yo balik lagi ya. Nah ini budaya kita. Jadi kita harus tetap menyemangati itu. Terus dipasake catat bahan sampai habis. Setelah itu bodoh saya lagi. Kasihan. Padahal yang jadi guru-guru semua larang Pak Yoto aku. Ya baik. Nah semangatnya sama dari dulu. Jadi Pak Guru mengatakan disiplin itu tidak hal yang baru. Sudah lama. Sekarang kita kembalikan ke roh marwahnya bahwa ini untuk anak agar anak bermakna, berguna dalam pembelajaran. Ya, oke. Nah, kemudian kalau dia sudah dilibatkan, munculnya ini berkesadaran ya, membangun kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif. Muncul semangat belajar dari dia. Dia membutuhkan belajar, bukan dioyak-oyak. Di sana 16 kita nggak ada yang oyak-oyak muridnya. Bu, jangan pernah oyak-oyak muridnya ya. Bahasa Jepang. Gimana Bu? Oh, kalau saya memang sudah dikenal tidak terlalu galak sih Bu. Jadi mungkin hanya mengingatkan secara lisan aja, nggak sampai yang ngejar-ngejar seperti dulu sih. Ya, saya aku sapa lagi Pak Narmo, Bu Ina, Pak Yoto, Prases, Pak Tio, Bu Anis, Pak Agung, Pak Gi, Bu Heni, Bu Sumi, Bu Lucia, Bu Eti, Pak Armono. Saya satu dulu ini, nggak sampai ya. Ini penting ya kita beri kenal nama Bapak Ibu. Ini penting. Yang saya lakukan, bagaimana saya mengenali sahabat saya, mitra saya. Kan itu ya Bapak Ibu. Senang kan nggak dipanggil namanya? Bu cantik nama siapa? Bu Ira, siapa apa? PK Ibu. PK, temannya Pak Yoto ya. Banyak ketemu. Ini Bu siapa panggilannya? Apa aku saya? Biologi. Aku belum ingat ini. Bu siapa? Bu Yuni mata-mata. Manusia yang bisa jadi iya. Yang belakang saya belum kenal, sebentar ya, tak kenal dulu ya Pak ya. Pak Sinten, Pak Lilo Mas Romo. Oh enggak, Bu di depan sini tuh Pak. Oh pilek ya sudah, saya selalu ya Pak. Baik, Bapak Ibu. Harapannya anak itu datang senang belajar.
Saya berbagi ya, saya guru matematika loh. Soal koyak-koyak iya Bu Yuni ya. Ini mau Pak saya saat di sini Pak Sengaja. Apa Bapak Ibu? Saya ngajar di Muhammadiyah Bu, Desa Muhammadiyah Semarang Merican. Itu anaknya kan istimewa. Nek Bapak Ibu negeri saya mending-mending Pak. Nek swasta lah ya seperti itu kan saya serasa pajak. Waktu itu banyak anak-anak bermasalah, orang tuanya juga bermasalah. Setelah saya punya anak, tidak masuk seminggu, tak cari, tidak ada, tak parani. Ternyata apa Bu? Dia protes sama kakaknya, minta sepeda motor, sepeda apa? Akhirnya Pak tak tunggu nih Pak, nanti pagi tak tunggu ya, aku tunggu di depan rumahnya ajak ke sekolah Pak. Akhirnya dia istri sama gurunya, kok disebut gurunya, mau. Akhirnya jadi sebaik sekarang ini. Ada lagi yang senang-senang sampai dia nggak pernah pulang. Pelajaran lebih baik bolos daripada dia anasi Bu. Akhirnya ya sudah senang mau voli tak tunggu dia voli, aku nunggu sampai selesai. Mas kamu ada mulai pakai dia. Wah tenang ya Mas, selamat ya harus pelan-pelannya. Nek wong litok ki ra iso mah. Aku dulu berkata bahani, aku dulu SMA. Akhirnya dengan pendekatan seperti itu, berdasarkan dengan guru BK, Bu Yani, akhirnya mereka kembali ke sekolah. Nah seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi mereka terus tumbuh kesadarannya, oh iya, aku mampu di sekolah. Itu yang penting. Di tangga kelas saya, alhamdulillah, bisnya selalu penuh Bu. Ya Bu. Alhamdulillah, katanya kalau nggak itu pas matematika itu eman-eman katanya gitu. Alhamdulillah, karena tak motivasi, seberapapun kamu bisa, tidak apa-apa, itu paham kamu sampai di mana nanti itu bantu. Ya Alhamdulillah. Dan Pak, alumni waktu itu ya banyak yang jadi guru matematika, dosen matematika, jadi guru banyak Bu Anis. Benar ini? Oh iya, karena mereka katanya tertantang untuk membantu anak-anak yang matematikanya lemah kayak saya dulu, begitu. Jadi mereka dulu merasa matematika lemah, sekarang dia mau belajar untuk membantu yang lemah kayak saya. Sampai kaget, sampai mau berpikiran Mbak, iya Bu, saya merasa saya harus punya kontribusi dengan strategi yang baik. Alhamdulillah. Jadi saya kaget itu kok jadi guru, ngomong matematika kan angin, jadi kan justru ibu saya pengen membantu anak-anak yang lemah kayak saya. Sampai kaget saya gitu, ya. Oke, Bapak Ibu itu. Memuliakan ini adalah menghormati potensi, martabat dan nilai kemanusiaan. Tadi Pak saya sudah mengatakan salah satu yang saya Pak tadi, ya, bagaimana anak dihargai. Nah, salah satu saya menghargai murid saya adalah mengenali namanya, mengenali karakter dan membantu mereka. Itu yang paling penting. Pastilah kalau disentuh dengan bahasa mereka disebut namanya, selalu ada keberadaannya. Kalau ulangan ya diberi catatan Bapak Ibu. Mereka menunggu loh Ibu. Siapa Bapak Ibu yang kalau mengerjakan tugas ada umpan balik bagi muridnya, udah jadi budaya. Sudah mulai ya Bu, ini sudah. Alhamdulillah, itu ditunggu muridnya, benar ditunggu. Kalau ulangan 3 hari itu janjiannya harus sudah kembali ke anak Bapak Ibu. Nek belum jalan tarik aku salah berapa Bu? Aku benar itu sudah jadi buku itu Pak Ibu saya itu. Nah, ternyata mereka tuh senang kalau mendapat masukan, dibuteri kayak senyum smile gitu, cemberut, tidak ngerti dia itu. Terus kamu di mana? Nah itu. Dan kalau maju saya biasanya ini strateginya bagaimana mereka berharga. Kalau saya tahu anak itu kemampuannya rendah, dia tidak bisa menjaga diri, tidak akan saya suruh maju di nomor itu. Kenapa? Dia pasti malu loh. Malu nggak itu? Iya. Kadang saya ajari, gini, terus kamu maju. Dia akan merasa bangga mengerjakan benar. Wajahnya semburat merah muda karena bangga mengerjakan benar. Besoknya dia akan berusaha. Itu salah satu strategi memuliakan anak karena dianggap keberadaannya. Nenek murid itu goblok orang Raisa, semua
langsung megah Bu. Tiwik gurune. Nah, seperti itu. Nah, itu pernah saya alami Bapak Ibu. Gangguan saya waktu itu saya masih semester 3 ngajar di SMP. Muridnya umurnya 19 tahun. Padahal umurku hampir setara. Dulu saya langsung gak seperti ini loh Bu. Kemah bulan aja gede bunyinya. Saya 39 mampu. Sekarang udah 2 kali lipat ya. Jadi yang paling berasa itu hanya ketumbuhan saya, berat badan saya. Saya sampai berpikir begini, aku sih goblok ya. Ini kok orang muda nggak percaya gue. Jangan, ini gampang kok orang muda. Ih, gemes apa dan pernah seperti itu. Masa itu saya pernah alami di awal dari guru. Ini goblok jadinya aku bocah ya gitu. Pernah di masa itu. Pernah ya Bu Anesia. Sering ya, bahasa Jawa yang ini Pak apa ya apa? Ekonomi tidak sampai sama nggak ekonomi pernah gitu ya? Tidak begitu kalau tidak banyak ya? Apa banyak juga? Ada ya. Akhirnya saya apa Bapak Ibu? Sadarnya cerita sama pacar saya, mantan pacar saya, Kak Polisi, dia telepon saya. Iya, saya tanya gini, aku tuh mau seulang ini tidak tahu. Kio aneh, kok aneh tuh? Kalau saya masih marah kok gitu, kok aneh tuh? Saya kan bingung ya, kok aneh kamu itu kan senangnya matematika, kayak cilik sama matematika, kuliah mulai matematika, ngajar kayak iso matematika. Lah bocah mungkin lho, belum sih senang matematika, si PR bahasa Inggris, PR bahasa Indonesia, PR bahasa Jawa, macam-macam. Lah kok kan padha kowe? Kenapa? Oh, bisa berarti saya jadi tersadar di situ Bapak Ibu. Maka kamu kenali jalan pikiran anakmu itu apa, kamu tuju yang benar, jangan anak suruh mengikuti jalan pikiranmu sing tepat. Astagfirullahaladzim, berdosa saya gitu. Dari itu saya mengubah cara belajar saya, mengubah cara belajar, benar-benar saya berubah. Sejak saat itu saya harus, tapi yang sekarang namanya asesmen awal, ya ternyata itu sangat penting, sangat penting. Sopo sing terus juga barisan itu menjadi maka matrikulasi di awal itu saya lakukan. Nah itu penting sekali, ya. Di situ katanya mau memuliakan manusia. Nah kemudian ada lagi nih pengembangan budaya belajar, mengembangkan kreativitas, ya, berinovasi, melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Wah ini penting banget ini. Pak Tio cerita dan Mbak Tio, saya kan tidak suka seni, mendengarkan musik, tapi aku nggak iso nyanyi. Nah, ini Bapak punya pengalaman dari anak yang gue gak bisa, kayak saya kan gak bisa ya, kamu bisa gambarnya begitu mewarna, terus jeblok. Nah ini pengalaman Bapak apa sehingga anak-anak itu punya pengalaman belajar sampai menemukan, wow ternyata seperti ini ya, Bapak. Jadi kalau pengalaman saya Bu, itu ketika saya mempunyai tema tentang misalnya menggambar ilustrasi. Nah, komponen dari ilustrasi itu apa saja? Misalnya ada gambar bentuk, gambar model, dan teman-temannya. Itu saya asesmen awal dulu. Kira-kira kamu bisa nggak gambar ilustrasi? So, bisa Pak, ilustrasi itu apa sih? Hanya saya turunkan gridnya, gambar model dulu atau gambar bentuk. Gambar bentuk itu apa? Gambar bentuk itu gambar yang ada di alam sekitarnya. Terus tekniknya apa Pak? Tekniknya pakai teknik yang sederhana dulu, menggunakan pensil. Ya, cara biar bisa gambarnya bisa bagus gimana Pak? Ya belajar buat buletan-buletan dulu. Tidak usah, saya tidak akan memberikan materi kompleks, tapi dengan bulatan-bulatan atau garis-garis saja dulu. Nah dari itu nggak usah kamu memfokuskan saya hari ini harus bisa menggambar bulatan sebanyak itu, usah sesenang saja. Nah, dari pelan-pelan seperti itu akhirnya anak-anak enjoy juga. Oh ternyata ada keajaiban di situ, belajar begitu. Saya selalu gambar ya begitu bukan saya. Jadi sudah masuk memahaminya, sudah masuk ke kesadarannya, gitu ya. Nah, bahasa Jepang, saya cuma satu ya. Tanya ini kan aneh bahasa Jepang, bahasa Jawa bahasa Jepang. Oh iya, kalau
untuk bahasa Jepang itu kan memang saya sudah paham ya, karena pelajaran bahasa Jepang kan minoritas gitu, hanya pilihan minat aja. Jadi ya memang awal-awal agak susah sih Bu, karena yang minat itu hanya beberapa siswa saja. Jadi biasanya saya siasati dengan memberikan materi budaya yang menarik. Kemudian kebetulan untuk bahasa Jepang tidak sama seperti bahasa Inggris, jadi memang untuk kurikulum bahasa Jepang itu yang diajarkan di SMA itu hanya tingkat dasar pengenalan. Nah, jadi saya memanfaatkan itu untuk menarik minat siswa ya, karena yang saya ajarkan yang simple-simple, yang dasar-dasar. Ya itu, makasih. Nah, kalau Bu Ina sudah punya modalnya kami Bu, itu beda ya. Kalau dipaksa, ya bulusnya bahasa Inggris kan semua ya. Apa anak ke bahasa Inggris kan tidak tahu Bu. Penumbuhan minat itu kan sudah ya bulusnya ya. Nah itu loh, kalau bahasa Jepang, Anila karena dia bilang semangatnya berbeda. Nah itu bukan diuntungkan karena di situ minat ya. Baik. Memanfaatkan teknologi digital. Nah sebenarnya apa sih maksud teknologi digital itu? Siapa yang menggunakan digital itu? IT. Apa yang muridnya saja Pak? Iya. Jadi di sini adalah murid dan gurunya. Ya, Bu Anies, dia dulu buat modul asal pakai ketik-ketik gitu, terus tangan dulu ya, dia pernah ya. Terus ketik-ketik ya Bu ya. Sekarang pakai laptop yang enak ya Bu ya. Delete, mau di-delete, mau ditambah kan gampang ya. Gitu Bu. Nah itu termasuk penggunaan digital. Nah ini itu pernah ya Pak ya. Sekarang Bapak kalau membuatkan model untuk tolak peluru kan tinggal diputar video tuh Pak. Ini salah atau bener gitu ya Pak ya. Jadi itu ya. Pak Data juga begitu gambar sekarang pakai apa Pak? Yang aplikasi Bapak gunakan? GeoGebra, gambar grafik. Dulu nih gambar ini tidak ngomong ini ngomong sekarang keluar sudah jadi. Iya. Nah itu sebenarnya maksudnya begitu karena banyak yang protes. Dan IT di Indonesia aja belum rata kok pakai digital menurut jangan salah, bukan hanya untuk muridnya ya. Dan terakhir adalah multidisiplin atau multi pengetahuan. Tantangan gurunya ini yang paling sekarang masih belum banyak ditemukan, masih sedikit yang begitu. Sinaune apa tadi bukti apa biologi kimia sama dengan tadi ya, kimia ini piye berguna nih. Harus juga fisika gunanya piye Bapak, karena masih berdiri sendiri. Nah, maka diharapkan nanti itu kolaborasi. Bagaimana fisika itu berkolaborasi dengan misalnya seni budaya, itu kan udah, ya kan? Lagi itu dulu kita juga masa tematik, terus ada pembelajaran terpadu. Iya, nah sekarang nanti kita aktifkan lagi itu. Nanti rembukan di awal semester itu kira-kira tujuan pembelajaran mana yang bisa digabungkan, dan itu sudah dipraktekkan dan saya salah satu menjadi pemanfaatnya. Jadi saat saya mengajarkan statistika di geografi itu ambil materi tentang demografi, tentang jumlah penduduk grafik, terus sebaran penduduk, terus ini apa Bu peta Bu. Dulu kan masih buat peta ya, peta wilayah yang paling padat penduduknya, terus apa? Dulu kan masih manual ya. Nah, itu gabungan. Jadi pas saya bahas tentang statistika, tentang grafik, itu topiknya ambil dari geografi. Topik apa? Sebaran penduduk di Indonesia kan sudah saya dari Indonesia ya. Nah gambar grafik seperti ini, frekuensi itu diajarinya di matematika, sehingga pas bahas geografi itu tinggal menggunakan saja. Dan saya topiknya juga minta berumat geografi. Pak topik mau foto Pak saya, oh nanti baran penduduk ya wes dan pakai. Salah satu di situ. Itu kolaborasi. Fisika dan apa Bu contohnya? Oh iya.
ya itu jelas ya. Tata gaya, gerak, ya sama prakteknya dengan fisika ada jalan datar, pakai truk, dibebani, ditarik ya Pak, tarik bodoh, abot kok oleh ini ya kok oleh abot, jalannya lebih lambat, sebabnya apa? Jalannya piye? Ya itu juga caranya begitu dengan contoh-contoh nyata diambil dari fisika dan dari matematika. Oh berarti gaya itu pengaruhnya pada apa? Nek kecepatan itu jarak dan waktu itu kicoron itu nanti dipraktekkan dari itu nyambung pas satuan apa namanya satuan baku standar itu kan nyambung dengan matematika. Tapi ada matematika berdasarkan fisika DCI. Oh itu kan jadi masalah. Ini guru matematika ada loh, guru kan. Maka nanti akhirnya kolaborasi ya, Bu mandesnya baru jauh belajar kese. Kalau ngeteni matematika, soalnya kalau matematika urusan aku ini kalau iki, lah itu kan perlu hal seperti itu. Jangan langsung guru matematika masuk orang yang perat saya. Berbeda Bu, anak orang dulu, Allah tadi ngomongnya, nggak aja. Ada yang seperti itu lah. Maka nanti kalau bisa hal seperti itu tidak terjadi lagi. Harus ada kolaborasi. Itu yang penting seperti itu, ya. Oke, sip, mantap. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mau punya game sedikit untuk Bapak Ibu. Nanti sudah ada kertas planonya ya Bu. Saya mau dibagi 4 kelompok nih Pak. Mana 4 kelompok aja deh, monggo gabung-gabung. Monggo Pak. Laptopnya mungkin bisa diletakkan